Hadirin, dengan senantiasa memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Acara diseminasi sosialisasi peraturan gratifikasi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 di Universitas Tadulako dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara sosialisasi pada pagi hari ini, kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Hayono Umar, MSc, AK. Selamat datang Pak Irjen di kampus Bumi Tadulako. Yang kami Direktur Program, Wakil Dekan. Hari ini adalah KW lihat dari SPI yang alhamdulillah dihadiri langsung dalam rangka sosialisasi oleh Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kami hormati pejabat eselon 2, 3, dan 4, ketua-ketua prodi, jurusan yang sempat hadir, kepala UPT, koordinator program studi yang juga hadir bersama-sama kita. Juga kolega kami dari Balai Bahasa, yang kami hormati para guru besar, staf dosen, pegawai, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan berikan diseminasi atau sosialisasi terkait kebudayaan, dan terkhusus lagi di salah satu satker yaitu UNIF. Tentu kami keluarga besar menyambut bahagia Pak Irjen. Ini adalah rahmat bagi kita semua, sebab kehadiran beliau kami yakin selaku bagian terkecil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maksudnya beliau di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu akan membawa angin segar dalam rangka penataan dan perbaikan dalam banyak hal, terutama menyangkut tata kelola keuangan, teristimewa hal-hal yang terkait dengan pelanggaran hukum. Satu di antaranya adalah disampaikan oleh beliau. Tentu kami berharap bahwa kedatangan beliau ini memberikan spirit, dan maaf ini foto beliau. Kalau dibandingkan wajah beliau waktu di KPK dan setelah diliput, itu ada kebalikan. Di KPK itu wajah beliau lebih tua dari usianya. Tetapi setelah masuk di liput, jadi alhamdulillah kita jadi kegantengan beliau itu nanti kelihatan setelah diliput. Selama di KPK, subhanallah, hari-hari menurut berhadapan dengan kasus-kasus besar. Karena itu tentu kita sambut, dan saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa foto yang paling di bawah yang tersenyum itu adalah jadi setelah saya sales itu 2 hari 2 malam, satu-satunya saya dapat itu pun setelah foto yang ke-482. Selebihnya kira-kira kurang lebih yang ada di sini Bapak Ibu sekalian. Kami berharap bahwa kehadiran beliau, karena kita semakin sadar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, dan apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tidak lakukan. Saya kira itu inti dari kepada beliau dalam rangka memberikan sosialisasi. Ini yang akan beliau jelaskan sebentar. Apa yang harus ditolak dan apa yang boleh kita terima. Nanti beliau yang tahu persis.
Bapak Irjen, kita semua yang kami hormati, Kementerian melalui Inspektorat Jenderal tentu bersama stafnya beliau telah banyak mengingatkan kita sesuatu yang perlu dibenahi. Tapi kalau sudah memperingatkan, berarti ada tanda-tanda. Nah, sebelum tanda-tanda itu berlanjut, mari kita benahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita yang bersentuhan dengan hal-hal keuangan negara, Bapak Ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu, beliau telah memutus beberapa staf dari Inspektorat Jenderal memberikan sosialisasi bagaimana kita melakukan langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan lain agar kita tidak masuk kategori yang melawan hukum. Dan saya kira hari ini akan disempurnakan, khususnya dalam hal yang terkait dengan gratifikasi tahun 2013 itu Majelis Rektor mengundang Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK, dan pada tanggal 12 Oktober 2013 tim Inspektorat Jenderal juga datang di kita memberikan spirit. Tanggal 18 Desember ini akan menambah lagi spirit agar kita terhindar dari yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dan dalam meletakkan spirit, saya ingin melaporkan kepada Bapak Irjen bahwa kami mencoba melibatkan pihak eksternal dalam rangka mengawal akuntabilitas di lingkungan Universitas Lampung. Di samping internal, yaitu kami melibatkan yang kami namai tim independen atau advisor lintas institusi penegak hukum, BPKP, NGO dan media massa di perguruan tinggi ini. Jadi semua ini telah kami terbitkan surat keputusan sejak tahun 2011. Orangnya terus berganti karena ada yang pindah, polisinya ada yang jadi Kapolres, kemudian jaksanya juga ada yang pindah, tetapi alhamdulillah Kajati dan Kapolda tetap mengirimkan lagi pengganti dari mereka yang dipindahkan. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di daerah ini juga merespon niat baik dari keluarga besar Universitas Lampung. Tentu tujuannya tidak lain adalah dalam rangka preventif kalian. Ini satu di antara beberapa surat keputusan pengangkatan tim independen tahun 2012, dan semua ini juga kami kirimkan ke Bapak Irjen. Dan salah satu diktum di dalam surat keputusan melakukan perbuatan melawan hukum, maka karena itu kalau tim ini tidak melakukan, Bapak Ibu sekalian, Bapak Irjen yang kami hormati terus mengingatkan, ya, termasuk diri saya sendiri sekalian. Nah, beberapa hari ternyata pembentukan tim independen ini tentu tidak semua bisa menerima dengan yang pasti, bahwa beberapa saat kemudian itu muncul beberapa surat-surat tak keberadaan tim independen. Nah, bagi kami yang pentingnya terus Bapak Ibu sekalian. Nah, surat-surat yang tak bertuan itu, dan saya tetap tidak lanjuti dengan menyurat kepada Bapak, sudah keluar beberapa hari yang lalu dan sudah juga kami lapor. Poin terakhir dari hasil penyelidikan setelah diekspos bahwa tidak, yang ada adalah pelanggaran administratif yang kontraktor ini telah memenuhi kewajibannya menyetor bekas negara, denda-denda yang harus, baik di Bandung, di Jakarta, di Surabaya, bagi perusahaan yang melamar ke LPSE Universitas Lampung untuk semua proyek-proyek yang dibiayai oleh BPKP, dari kejaksaan, dari media massa, dari NGO, semua turun ke lapangan melakukan verifikasi terhadap perusahaan yang masuk, sehingga keputusan yang diambil oleh ULP atau tim penyeleksi itu berdasarkan masukan-masukan dari tim independen. BerAllah supaya jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak ada tim yang kita terjunkan. Ini adalah perwakilan BPKP dalam melakukan pemantauan secara langsung di sini. Kami beri ruang kepada BPKP untuk melihat baik layar di LPSE, di ULP,
dokumen perusahaan, BPKB, kepolisian, jaksa memiliki kebebasan untuk melakukan, melihat, mengecek, dan seterusnya membuka diri Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu belum sesempurna yang kita harapkan. Terkait dengan gratifikasi tanggal 20 Januari, kami langsung yang tidak perlu dilaporkan, misalnya dapat 2 biji apel, itu mesti dilapor. Jadi ada yang kekecualian di sini disebutkan dihitungan kulit beras dan laku. Di samping itu kami juga terus mengingatkan agar semua kita tidak menjadi perantara. Walaupun ada beberapa sebelum surat ini turun, ada beberapa yang datang, Pak Rektor, ada yang mau silaturahim. Saya bilang dalam rangka apa, Pak? Yang beliau ini kalau pengusaha, siapa tahu bisa membantu investor laku. Saya bilang kalau pengusaha apa, suruh melamar saja di LPSE, tidak usah bertemu dengan rektor. Dan itu alhamdulillah berjalan dengan baik, teman-teman bisa memahami. Bapak Ibu yang kami hormati, di samping memperingatkan kepada teman-teman, baik di LPSE, di ULP, ketua tim teknis pengawas, untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan kami juga selalu punya usaha dari Jakarta yang bisa membantu mendapatkan anggaran. Ada anggota DPR yang bisa membantu anggaran. Awalnya saya percaya, tapi setelah saya pelajari beberapa saat, saya berkesimpulan ternyata tidak ada yang betul. Kenapa? Indikatornya sederhana. Kalau kami mengajukan anggaran ke Dikti 200 miliar, tapi disetujui misalnya 70 miliar, saya kira tidak perlu diurus. Yang diurus itu kalau kita memohon 250 miliar, lalu bertahan pada posisi itu, atau diberi lebih dari itu. Nah, ini kan sama yang menggunakan dengan pengumpulan nomor tes SNPTN. Kumpul nomor, lalu dia menjanji, insya Allah kami akan perjuangkan. Nah, tentu ada yang lulus, ada yang tidak. Yang lulus diambil uangnya, yang tidak lulus tentu ada jawabannya. Ternyata tetap untuk jurusan ini. Itu alasan pemerintah. Karena itu saya selalu mengatakan kepada teman-teman, mari kita sama-sama untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan main Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Bumi Tadulako, dan insya Allah kita akan mendapat spirit bahwa hikmah bagi Universitas Tadulako. Dan satu hal lagi kami sampaikan, Pak Irjen besok akan hadir dalam wisuda lulusan Universitas Tadulako yang ke-73. Dan kami juga meminta kepada beliau agar memberikan inspire kepada anak-anak kita yang sebentar lagi akan dilepas. Dan kita ada henti-hentinya untuk berdoa kepada Allah. Jadi ini masih kecil, sudah bagus doanya. Bagaimana yang besar-besar? Kira-kira jauh lebih bagus doanya Bapak Ibu sekalian. Dan kami berharap bahwa kalau semua kita sudah lakukan, tapi Allah masih memberikan cobaan, maka kita harus ikhlas menerimanya. Saya kira demikian sambutan untuk Bapak Irjen. Selamat datang di Universitas Tadulako. Allah akan memberikan perlindungan dalam menjalankan ibadah dan tugas-tugas kita. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ikuti bersama sambutan sekaligus pemaparan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Haryono Umar MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, para kepala UPT, Sulawesi Tengah, serta Ibu dan Bapak hadirin
semuanya yang hadir di dalam ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak untuk bersama-sama pada hari ini, pada pagi ini kita berdiskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang perlu kita terus-menerus tingkatkan untuk kemaslahatan kita bersama. Ada beberapa hal yang kenapa Allah menuntun saya untuk datang ke sini. Ini kan yang memperkenankan ini semuanya Tuhan, kan? Bukan kita, bukan kehendak kita. Sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka, bisa berdiskusi. Ada beberapa hal. Yang pertama, saya mendapatkan informasi bahwa SPI di Universitas Tadulako termasuk percontohan SPI yang terbaik di Indonesia. Sehingga saya pernah berjanji untuk hadir di sini. Terima kasih Pak Rektor sudah membangun SPI yang sama. Karena SPI itu adalah salah satu petunjuk bahwa apakah organisasi itu ingin bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan informasi bahwa salah satu contoh governance yang sedang dibangun untuk perguruan tinggi adalah di Universitas Tadulako. Dan salah satu contoh, banyak pihak, ada orang mengatakan kalau the best disinfectant is sunshine. Jadi pembunuh kuman, pembunuh hama, pembunuh segala macam virus yang terbaik itu adalah cahaya matahari. Jadi kalau kita ingin membersihkan diri kita, membersihkan organisasi kita, salah satu atau kunci utamanya adalah keterbukaan transparan. Nah, apa yang tadi sudah ditampilkan oleh Pak Rektor, itulah adalah wujud transparan kita bersama. Adalah sulit untuk membuka diri penegak hukum, itu sulit Pak. Jangankan kita membuka diri, ya datang tanya-tanya saja. Kalau kita punya masalah biasanya ada getaran-getaran yang tidak nyaman itu. Iya kan? Ada kalau udah ditanya-tanya ini, ada yang kurirnya saja sudah tidak tidur 2 hari 2 malam ya. Nah ini sudah dibuka sekali, kejaksaan sudah datang ke sini, Polda sudah, kemudian BPKB sudah, bahkan masyarakat, media dan NGO itu saya rasa itu upaya-upaya yang sangat baik untuk ditiru oleh perguruan tinggi depan. Mudah-mudahan ini bisa mengalir yang lain karena ini udah luas sekali. Sekarang ini tadi saya diskusi juga dengan Pak Rektor dan Pak SPI. Jika masyarakat Indonesia ini setiap hari disuguhkan dengan pemberitaan yang mengejutkan bukan karena terkait dengan hal yang baik, selalu dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan, apakah itu pidana umum, pidana khusus, apakah itu perdagangan, apakah itu korupsi, apakah itu pencurian, apakah itu pembunuhan, segala macam. Dan Nabi pernah berkata bahwa salah satu pendidikan yang terbaik itu adalah suri tauladan, menjadi tauladan bagi orang lain, menjadi inspirasi bagi orang lain. Kalau yang selalu diberikan inspirasi kepada kejahatan-kejahatan, ketidakbaikan, itu akan mendidik anak-anak kita menjadi tidak baik. Bahkan kami selalu mengatakan dalam pendidikan anti korupsi, kami tidak akan memberikan apa itu korupsi, apa itu kepada anak didik, apa itu bagaimana modus-modus. Karena orang mengatakan bahwa ahli pendidikan mengatakan apabila Anda ajarkan bagaimana itu korupsi, dia tidak jadi korupsi. Saya pernah diskusi dulu dengan banyak pihak di luar negeri yang mengatakan pada waktu itu dengan orang baru waktu itu, saya mengatakan kalau di Indonesia gampang, saya
Dia bingung, Pak. Dalam apa yang ada di dalam otak ini tidak pernah terbayangkan seperti itu. Jadi kalau itu tidak pernah terbayangkan, bagaimana dia mau melakukan kejahatan? Tidak. Nah, oleh karena itulah maka kita membutuhkan figur-figur, membutuhkan contoh-contoh, teladan segala macam. Sekarang masyarakat Indonesia mau bertanya pada siapa? Legislatif banyak permasalahan, pejabat banyak permasalahannya, kan baik. Secara lagi, pengusaha juga banyak masalah, selebriti juga banyak masalah, bahkan yang terakhir Ustaz juga banyak masalahnya. Jadi pilar terakhir negara di bangsa itu maju adalah perguruan tinggi. Ibu-ibu dan bapak dosen adalah contoh-contoh suri tauladan untuk anak-anak kita. Pada waktu saya sering mengatakan banyak sekarang ini penguasa semu. Kenapa dikatakan sampai selesai harapan dari masyarakat sesuai dengan legitimasi Polri mengatakan itu tidak internasional. Kita coba lihat bagaimana Marcos, kita coba lihat bagaimana Arab Spring, dan yang sekarang kita lihat bagaimana yang lain-lain, bahkan orang tidak lebih dari 40 tahun, tidak lebih dari 40 tahun, dan begitu dia jatuh hancur semuanya, namanya hancur, keluarganya hancur, segala macam. Coba kita bandingkan dengan Nelson Mandela, 27 tahun, 27 years in jail, 20 tahun. Dan sekarang coba lihat dia, begitu dia meninggal, dia menjadi kebanggaan, bukan hanya kebanggaan keluarganya, bukan hanya kebanggaan sukunya, tapi juga kebanggaan Afrika Selatan, bahkan kebanggaan dunia. Jadi asetnya dunia. Kenapa? Karena dia memberikan contoh yang baik. Bagaimana kalau berkomunikasi dengan baik, bagaimana dengan berperilaku yang baik, bagaimana tidak ada rasa dendam, bagaimana orang itu tidak semakin baik. Sekarang ini Kementerian Pendidikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, termasuk di yang ada di Palu ini sekarang ini, termasuk yang ada di ruangan ini. KPK kemarin pada tanggal 9 Desember, Hari Anti Korupsi Sedunia, memberikan penghargaan kepada kementerian di Indonesia. Kita paling banyak. Artinya apa? Kita adalah yang paling patuh di seluruh kementerian yang ada di Indonesia. Yang kita sampaikan laporan apa? Ada yang terima baju dilaporkan, ada yang terima apel 2. Semua dilaporkan semuanya. Dan itu dihargai oleh KPK. Dihargai. Dan ini diumumkan secara namanya PNS. Itu sudah terbiasa menerima gratifikasi. Ini kan ya? Udah terbiasa itu menerima souvenir dan segala macam. Cuman karena semangat, karena infrastrukturnya tidak dibangun, karena dia termasuk karena kita tidak tahu, itu harus dilaporkan. Karena dikhawatirkan itu adalah suap. Kalau suap kan berbahaya. Suap itu hanya disenangi oleh anak kecil. Dan ibu juga sangat senang dengan menyuapi anaknya. Tapi kalau kita yang sudah tua ini ya pasti senang dengan disuapi. Mestinya tidak lagi kan? Begitu. Yang senang disuapi sudah umur seperti kita ini, artinya dia masih ingin kembali kepada zaman balita. Artinya masa kecilnya tidak bahagia. Penghargaan gratifikasi dari KPK. Yang kedua penghargaan juara ketiga kegiatan Hari Anti Korupsi adalah infrastruktur yang dibangun, keterbukaan, kesediaan membangun lembaga-lembaga yang mempersilahkan untuk siapapun boleh melihat kita ke dalam. Kemudian yang ketiga, survei integritas. Survei integritas ini dinilai ada 2 yang dinilai. Pertama, pengalaman integritas. Yang kedua, potensi integritas. Yang disebut dengan integritas ini apakah umpamanya
Apakah begini kawan? Apakah pada waktu penerimaan mahasiswa baru ada yang mirip-mirip uang atau segala macam? Tidak. Apakah pada waktu tender ada pengusaha yang memberikan sesuatu kepada panitia tender? Tidak. Dan dia yang membuat permasalahan pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan alhamdulillah kita ranking yang ketiga untuk tingkatan kementerian. Ada berapa kementerian di Indonesia? Ada sekitar 30-an. Kita nomor 3 dengan skor 7,5, 7,5 sekian. Nilai yang batasnya itu adalah 6. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melampaui. Artinya dari segi pantas untuk menjadi reference power, tempat untuk orang bertanya, tempat orang untuk mencontoh, tempat orang untuk melihat. Tidak berlebihan. Yang berikutnya, kita adalah juara kebersihan nomor 3 di seluruh kementerian di Indonesia dan lembaga. Nomor 3. Walaupun gedung kita masih tidak bagus, kita bisa menjaga kebersihan. Kita bisa mengalahkan itu para rumah sakit. Dan yang keempat, yang terakhir, ini ada cerita gembira bahwa tunjangan kinerja kita akhir tahun ini sudah bisa dibagikan. Pak Menteri mengatakan yang pada bulan yang lalu dan kita diberikan baru 50% itu 50%. Dan ini akan ada rakyatnya mulai dari Juli 2013 sampai dengan Desember yang akan dibagikan pada bulan ini. Uangnya sekarang sudah ada di biro umum yang nanti akan ditransfer ke bagian keuangan. Kami harap Ibu dan Bapak, terutama di pimpinan partai Pak UP dan segala macam, segera menyiapkan itu semua. Harus ada persyaratannya, persyaratan umpamanya absen, persyaratan jangan sampai, karena begini, itu kan namanya tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja itu dibagikan kepada mereka-mereka yang bekerja. Jadi kalau umpamanya dia bolos, akan dipotong. Jadi tolong disiapkan dalam 1-2 hari ini kerja keras saja. Karena kalau tidak terbayar akhir tahun ini, akhir bulan ini, itu kembali ke negara. Ya. Saya kira itu masuk ke dalam lipanya Untar. Maksudnya masuk dalam Universitas Berlaku. Jadi nanti kalau tidak terbayar, penyerapan itu juga rendah kan? Padahal itu sudah menjadi hak Ibu dan Bapak semua. Ada grade-nya masing-masing dari dirinya. Sekarang sedang disusun kepres yang itu sudah keluar. Tapi saya selalu bawa kepres khusus jadi sudah ada. Kemudian peraturan menteri sedang disiapkan dalam 1-2 hari selesai. Surat dari Sekjen juga sudah ada yang menyebutkan grade 17 sekian ini sampai ke bawah. Semua PNS Kemdikbud akan mendapatkan tunjangan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada satu. Semuanya dia mendapatkan gaji sebagai PNS Kemdikbud tidak akan memperoleh. Tinggal grade-nya saja. Jadi kalau Bapak dari para pimpinan segera menyiapkan itu. Karena waktu kita tinggal sedikit Pak. Ya, minggu depan itu tanggal berapa? 20-an. Jadi kalau itu betul sebelum perintah
Kenapa ini kenapa ini terjadi semua? Ini menjadi pertanyaan. Gak apa-apa, itu suasana kegembiraan. Kita harus menghargai hati kita sendiri ya Pak ya. Siapa lagi yang bisa menghargai hati kita sendiri? Kenapa itu bukan hal yang biasa, Pak, luar biasa. Yang memberikan tunjangan kinerja ini bukan suatu hal yang tiba-tiba. Itu diperiksa oleh Menpan, diperiksa oleh BPKP, diuji oleh Kementerian Keuangan, diuji juga oleh DPR. Jadi yang menentukan ini adalah semuanya pihak independen. Yang menentukan ini semuanya adalah pihak eksternal. Artinya mereka sudah percaya dengan kita. Tahun lalu alhamdulillah laporan keuangan kita WDV. Inspektor Jenderal kami ditugas oleh Menpan. Kami sedang melakukan pengujian mengenai reformasi birokrasi. Kita tahu kita bisa meningkat menjadi 70%, 80%, nanti akhirnya juga akan sampai 100%. Tapi itu kita tunjukkan dulu. Ini semua karena kita berdiri di dalam baik. Karena kita menunjukkan dulu apa yang patut menjadi nilai nilai. Itu Ibu dan Bapak sekalian. Jadi untuk ini semua tepuk tangan untuk kita semua. Tadi saya mengatakan ada penguasa semua dan segala macam. Ada 3 sebetulnya. Siapa hero? Siapa itu pahlawan? Di panggung ini pasti ada pahlawan. Pahlawan nasional kan dia, pahlawan perjuangan kan dia, pahlawan revolusi kan dia, pahlawan reformasi kan dia, semua. Tapi yang sebetulnya namanya pahlawan itu adalah siapapun yang bisa mengawal organisasinya, yang bisa menjaga organisasinya dengan baik termasuk aset-asetnya. Itu adalah pahlawan. Yang bisa menjaga organisasi tetap tumbuh dengan baik, tetap berdiri dengan baik, itu adalah pahlawan. Ibu dan Bapak juga pahlawan. Kalau Ibu dan Bapak nanti mampu menjadikan laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi BTP, Ibu dan Bapak artinya sudah memberikan menjadi pahlawan untuk sekian ribu pegawai Kemdikbud yang tidak menikmati tunjangan kinerja. Ya kan? Itu pahlawan itu sekalian. Bapak dan Ibu dosen itu adalah pahlawan bagi seluruh putra putri yang ada di Universitas Sarjana. Dan mereka akan menjadi orang yang baik, mereka akan menjadi pengisi pembangunan di Indonesia yang dengan baik. Dia akan betul-betul concern dengan yang disebut dengan apa sustainable development. Yang itu maju, contohnya adalah kalau perguruan tingginya maju. Kira mana? Kenapa perguruan tinggi? Jadi baru penindakan. 3 pencegahan, Pak. 3 pencegahan. Audit apapun yang kami lakukan itu untuk pencegahan. Yakin itu. Makanya sering apabila ada kesalahan sepanjang itu masih administratif, itu masuk upaya pencegahan. Tapi kalau sudah kita berikan pencegahan, kemudian masih terjadi, dan itu ada pidananya, baik itu pidana umum maupun pidana khusus, sudah tidak ada lagi cerita. Memberikan, kamu silakan ini, silakan berupaya dan tidak. Tuhan sudah menyiapkan apa itu. Dibandingkan umpamanya mata saja, kita sudah tidak mampu melihat sampai keputusan. Apalagi kalau sudah umur 50 tahunan seperti kita ini, ya. Harus dibantu dengan kacamata. Perbatasan, kita tidak bisa mampu. Kita tidak mampu kadang-kadang itu menangkap. Ini maksudnya dari atasan. Dan mampu bertahan di dalam kondisi apapun, dimanapun, kepada siapapun, dia tetap berkata A untuk yang dia yakini. Maka kita membutuhkan pelatihan. Kita membutuhkan kebersamaan kita sama. Coba deh, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh. Ini ada hasil penelitian dari The Coalition Against Insurance Fraud. Hasil penelitiannya
Karena ini penyebab. Ini hasil penelitian. Mereka tidak mau berbuat kecurangan, mereka tidak mau melakukan penyimpangan, bukan karena dia takut tertangkap. Kalau kita melihat sekarang, yang coba lihat itu ada jaksa tertangkap. Apa kurangnya pengetahuan jaksa itu? Pengawalan, apa kurangnya penghasilan dia? Dia tidak takut. Saya dulu selesai dari KPK tahun 2011, tahun 2012 saya pikir tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Sedemikian agresifnya, itu bahkan ada pada waktu itu ada hasil dari penelitian UFO di Norwegia, bahkan pada waktu di istana negara ada presiden segala macam mereka menyampaikan bahwa upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh Indonesia dalam pencegahan dalam pemberantasan korupsi sedemikian agresifnya, kita mengira akan menimbulkan rasa takut, tapi ternyata tidak. Sekarang kita lihat ada koruptor muda, ada koruptor yang hasil dari pembinaan muncul sekarang yang Banten. Kenapa? Karena mereka tidak takut. Hanya 15% yang mereka takut untuk melakukan itu. Kemudian yang takut diadili, makanya makan berat penuh kan? Alhamdulillah kita mengadakan acara ini di sini bukan di hotel. Itu berarti governance-nya terbangun. Tepuk tangan untuk kita semua. Mereka tidak mau melakukan itu bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut dihisap kuburnya, bukan karena takut di kena bala, bukan. Hanya 2%. Peran dan bagaimana cara bertobatnya. Jadi karena kita tidak tahu cara bertobatnya, begitu kita berbuat kesalahan kita langsung merasa, oh saya perlu berdosa, jadi kita tidak mulai melakukan ini. Itu baik itu ya. Jadi Pak, ternyata hanya 2% karena agama. Ternyata yang paling mendasari orang itu tidak mau melakukan penyimpangan, tidak mau melakukan korupsi, tidak mau mengambil uang, tidak mau ngefek karena moral. Karena moral penting. Ini uang negara. Oh ini saya sudah menangani perkara ini. Perkara pilkada ini, kenapa saya mau ini? Kenapa saya harus robah-robah nilai ini segala macam? Dia tidak akan melakukan itu. Dan mudah-mudahan di Labuan itu saat ini tidak terjadi seperti di tempat-tempat lain. Tempat lain itu ada, tapi itu kasus-kasus lama ada. Kasus-kasus lama ada yang dekarnya nilai itu sudah masuk ke dalam komputer, dia memaksa untuk dirubah. Dan makanya itu ya, tidak ada yang di sini. Kalau tidak ada, ada yang mahasiswa itu sudah tidak kuliah bertahun-tahun, tiba-tiba dinyatakan lulus. Ada yang seperti itu. Sudah lanjut seperti itu sudah lagi. Ada yang joki segala macam. Ada yang skripsinya dibuat orang lain. Itu sudah kita tinggalkan seperti itu. Itu kisah lama. Dan itu juga tidak banyak. Tidak banyak. Saya katakan tidak banyak. Dibandingkan dengan perguruan tinggi di Indonesia ini, itu gunanya. Cuman saja kadang-kadang yang namanya bad news itu good news. Bad news is good news. Satu saja sekolah yang runtuh, itu ribuan sekolah yang dibangun oleh Kemdikbud itu hilang artinya hanya karena satu. Diberitakan segala macam dengan dramatis segala macam. Tapi ya itu memang tugas kita untuk memberikan pelayanan. Kita harus berbuat sebaik-baiknya. Fakta yang kita tolak, fakta memang demikian. Oleh karena itulah maka kita perlu bekerja sama dengan yang lain. Kita perlu bekerja sama dengan NGO, dengan media, karena mereka bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dalam legitimasi teori dikatakan suatu organisasi apabila dia ingin eksis, ingin legitimate, maka nilai-nilai dan sistem yang dia bangun harus kongruen dengan nilai-nilai dan sistem yang dibangun oleh masyarakat. Masyarakat mengatakan bagaimana perguruan tinggi itu harus isinya orang-orang yang berilmu tinggi, kompeten,
harus diisi oleh orang-orang yang governance, harus accountable, harus berintegritas, dan lain sebagainya. Harus memiliki perilaku yang baik, berkata selalu tidak puja-memuja, tidak saling adu mengadukan. Kami hampir setiap hari pakai rekor dapat pengaduan ini. Ada terutama pada waktu pemilihan rekor, terutama pada waktu pemilihan rekor. Itu paling banyak. Baik itu di Maluku kah, kemarin itu di Kalimantan kah, di Sulawesi juga, di tempat-tempat juga begitu. Pengaduannya begitu kita datang ternyata tidak ada apa-apa. Nah itu bagaimana membangun, bagaimana sustainable development. Jangan belajar pada Singapura. Kalau Singapura biasa aja. Semuanya satu bahasa dari asal sampai dari geopolitik sampai bawah, semua satu bahasa dari kecil. Jangan belajar dari Eropa kepada Indonesia. Bagaimana Indonesia yang sedemikian hiruk pikuk. Kalau tidak salah pernah ada ayat atau hadis mengatakan Tuhan tidak akan menghancurkan suatu kaum sepanjang di dalam kaum itu masih ada orang-orang yang baik. Nah, di Indonesia ini orang-orang yang baik itu adalah di perguruan tinggi. Jadi kalau satu saja orang yang baik di Tadulako ini, itu bisa menyelamatkan Universitas Tadulako dan Palu serta Sulawesi dari 110. Satu saja. Bung Karno pernah mengatakan, beri saya 10 orang pemuda yang baik, beri saya 10 orang, saya bisa merubah dunia. 10 orang. Dan kita menginginkan di Tadulako itu hanya satu yang baik. Tidak perlu semuanya. Walaupun itu kadang-kadang tidak mungkin. Ada yang menjadi merugikan keuangan negara. Jadi korupsi itu ada empat unsur. Jadi jangan tiba-tiba yang sering. Tapi secara peraturan perundang-undangan kita mengatakan yang namanya korupsi itu ada 4 unsur. Jadi itu maksud kenyataan. Fakta begitu. Tadinya umpamanya contoh yang pemadam kebakaran itu pengusahanya dia tersangka itu, kemudian selama di tahanan dia meninggal, bukan korupsi lagi terhadap dia, itu menjadi perdata. Bupati Lombok Barat pada waktu itu tersangka ditahan, kemudian meninggal, bukan korupsi lagi, namanya perdata. Ada lagi anaknya pengacara terkenal pada waktu itu kan, dan jadi tersangka, meninggal di rumah sakit, bukan korupsi lagi. Jadi korupsi pun harus ada pelakunya, harus ada. Karena dalam pasalnya disebutkan orang siapa. Orang siapa kan menuduh orang, bisa pengusaha, bisa pejabat, bisa PNS. Maka dari kenal pertemuan umpamanya di Makassar, kan nggak ada yang tahu kan. Tapi ibu dan bapak sekalian, saya katakan niat jahat sekali disebutkan itu pasti tidak akan pernah terwujud. Pertemuan di Singapura nggak ada yang tahu kan? Pertemuan di Singapura ada yang tahu masyarakat Indonesia? Nggak ada yang tahu. Tapi karena itu niat jahat terungkap juga ke publik. Apalagi kalau sudah masuk IT. Sekali masuk IT, sampai kapanpun, walaupun itu sudah diformat ulang, walaupun itu sudah dihancurkan, tetap akan bisa muncul. Kalau sudah masuk IT. Jadi oleh karena itulah maka jangan pernah ada niat jahat, dan jangan juga kita berteman dengan orang-orang yang tidak jahat. Kalau umpamanya ada orang sudah mengutarakan niat jahat, Bapak dan Ibu harus berinisiatif untuk melakukan penolakan. Harus. Untuk menghindari Bapak dan Ibu sekalian. Harus. Kenapa ada di kasus-kasus itu ada yang
dia dikenakan hukuman, ada yang tidak. Walaupun umpamanya sama-sama tanda tangan. Karena dia kolektif kolegial, dia harus tanda tangan. Bapaknya mau persidangan itu ya, kolektif kolegial. Tapi karena ada yang dissenting opinion, ada yang menyatakan tidak setuju, dan itu harus tertulis. Ya, dan Bapak dan Ibu, kalau ada yang tidak setuju, langsung kita arahkan pada waktu itu juga. Bila perlu tertulis, saya tidak setuju dengan kebijakan itu. Karena ini menurut saya sudah ada niat jahatnya. Maka saya walaupun ikut dalam rapat ini, ikut dalam pertemuan ini, tapi secara terbuka saya katakan saya tidak menyetujui. Tidak perlu Bapak dan Ibu berbicara di publik, cukup di sini saja. Dan itu akan tercatat terus, tercatat terus. Banyak kasus-kasus di KPK yang demikian. Kenapa sih yang kena yang ini tidak? Padahal dia sama-sama ikut rapat di sini. Karena dia mengatakan saya tidak menyetujui dan saya harap agar itu dibatalkan. Dan satu lagi yang saya minta, apalagi para pejabat, para kota, para dekan, bertemu dengan orang-orang yang berbahaya, apakah pengusaha, apa itu boleh saja. Tapi jangan sendirian, Karena kalau sendirian, nanti Bapak dikatakan, oh pada waktu itu pertemuan itu dia sudah setuju. Siapa yang akan menjadi saksi dari Bapak itu sekalian? Jadi tolong ada yang mendampingi, apakah minimal satu orang. Jadi ini menjaga agar kita juga siap untuk terbuka. Ini banyak yang terjadi yang demikian itu ya, karena dia tidak bisa menyampaikan, dia menjadi benar-benar. Ini yang pertama, yang kedua penolakan. Yang ketiga penerimaan PNS. Panitianya menerima sesuatu atau janji dalam rangka melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu suap. Hukumannya bisa sampai 20 tahun. Bisa maksimal. Dendanya 200 juta sampai 1 miliar. Tapi kalau gratifikasi tidak ada, hanya kan itu pemberian, bahkan kadang-kadang ya pertemanan kadang-kadang. Bapak baru menjabat sebagai dekan, sudah ada. Paling itu Bapak ini dekan sudah lama. Kita pejabat yang lama ini, karena Bapak masih mau menikmati dari pejabat yang lama, yang sudah diganti. Ada kan? Tidak ada maksud segala macam. Hanya karena keprihatinan saja. Pak Bapak ini kenapa bukan seperti kantor pakai mobil yang sudah butut ini. Cobalah pakai. Biasanya mobil saya tidak. Kita saling memberi biasa. Tapi dalam kondisi seperti ini, itu dikhawatirkan ada konflik of interest. Dan ini yang berat kan? Menjelaskan kepada teman itu, apalagi kalau umpamanya menjelaskan kepada yang sudah sangat dekat. Makanya oleh karena itulah maka kita buat peraturan menterinya, mana yang boleh, mana yang tidak, agar tidak menjadi perbincangan, tidak menjadi keraguan, tidak menjadi kita boleh menolak gratifikasi, kita boleh harus patuh dengan gratifikasi, tapi kita harus tahu apa yang namanya gratifikasi, apa yang bukan, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah untuk itu nanti Pak Arsono silakan menjelaskan secara rinci sedikit apa yang boleh, apa yang tidak mengenai gratifikasi ini sebelum kita ada tanya jawab. Itu saja intinya adalah bahwa Indonesia semakin sangat membutuhkan perguruan tinggi karena perguruan tinggi adalah tempat
untuk kemajuan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya ada pergangan tiket, saya mohon Bapak Ibu berdiri semua. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu kepalkan tangan. Semangat pagi. Mundur. Yes. Korupsi. Kemdikbud. Ya, pulang buat kita semua. Bahasa dan Bapak Ibu dari satu lagi. Dinas Pendidikan. Oh ya, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Mohon izin, saya mengisi sesi orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau orang Arab bilang tak kenal maka tak aruf. Aruf itu kenalan. Inilah saya. Ada nomor HP, ada nomor PIN BB saya, ada alamat email, ada Facebook, bahkan juga akun Twitter. Silakan diakses 24 jam konsultasi atau diskusi dengan senang hati. Nama saya Hasono. Saya lahir 6 Agustus 68. Pekerjaan saya adalah auditor di Inspektorat Jenderal Istri. Karena pertama saya tidak terlalu yakin apakah ada kemudian cewek yang mau naksir saya lagi. Yang kedua, istri saya bekerja dan untuk menghidupi 5 orang anak, istri saya 5 anak Pak. Itu saya masih diberi sedekah oleh istri. Jadi dalam konteks agama Islam, istri yang bekerja membantu nafkah keluarga, uangnya itu nilainya sedekah. Makanya ibu-ibu yang bekerja di sini, jangan sekali-kali mengungkit-ungkit pemberian nafkah ke suaminya. Jadi pahalanya kurang gitu. Ya. Nah, saya berpikir orang masih diberi sedekah kayak saya kok mau macam-macam nikah lagi gitu loh. Jadi nggak mungkin ya. Oke, dan saya memang pengaruh ini loh. Orang ini. Anak saya 5, alhamdulillah berkah. Apakah ada yang lebih dari saya di sini? Gratifikasi. Ini kalau di sini nggak nyala ya, keluar ya. Memahami definisi gratifikasi itu apa, kemudian juga sanksinya apa. Kadang-kadang orang berani memberi, berani melakukan karena dia tahu semua di sini PNS, kecuali yang adik-adik mahasiswa nih. Saya lihat. Kalau penyelenggara negara nanti kita lihat batasannya. Ketika ditugaskan oleh Pak Irjen kepada teman-teman, saya ingin menularkan virus integritas kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalam kita bekerja sehari-hari membesarkan Kemdikbud. Kemdikbud, insya Allah kita akan memetik hal yang baik juga. Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan tentang Indonesia? Kita interaktif saja. Kepada yang berperan serta aktif, saya akan memberikan satu stiker menjawab maupun memberikan komentar atau bertanya, saya memberikan satu stiker. Nanti yang paling banyak stikernya akan kami beri reward. Rewardnya nanti menarik. Silakan. Bapak ada yang berpendapat apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang Indonesia? Ada Pak? Ibu? Satu orang Ibu, satu orang Bapak? Ada? Yang ada dalam benak Bapak Ibu tentang Indonesia? Ayo, oh Bapak dulu, yang depan dulu Pak. Bahkan kalau saya pernah keluar itu Malaysia dengan Singapura itu bisa orang beli, orang Indonesia beli. Kalau mampu di Indonesia, cuma karena uangnya itu tidak masuk ke masyarakat, banyak dicuri-curi orang, maka beginilah ke masyarakat. Terima kasih. Tentang Indonesia ini memang kaya Pak, tapi ruwet. Karena apa? Karena salah olah, salah mengelola. Maka kita adalah bagian selalu dibilang negara masih di dalam kategori. Masih dengan Pak siapa? Pak Rudi. Indonesia yang kita bicarakan adalah Indonesia yang penuh dengan keberagaman, bukan hanya keberagaman manusia, tapi keberagaman problematikanya. Kalau dua pembicara terdahulu menggambarkan Indonesia kaya raya, tetapi juga Indonesia juga dihuni orang-orang yang miskin. Kemiskinan mereka tidak hanya dari
tidak dari aspek kulturalnya, tapi juga dari aspek struktural. Itulah Indonesia yang juga banyak korupsi. Fenomena Indonesia sekarang, kita membedakan data-data berapa kepulauan, berapa bahasa dan sebagainya, merah putih, dan kita punya burung Garuda sebagai lambang negara. Inilah Indonesia. Kita punya pantai terindah di dunia, kita punya gas alam dengan kualitas terbaik, kita punya hutan terbaik, kita punya tambang emas terbesar di dunia. Bapak Ibu, dulu waktu saya SD, Bapak Ibu ada yang tahu ini di mana ini? Yang tambang emas ini? Freeport. Karena banyak yang jawab, saya nggak kasih. Ya, tambang emas. Dulu saya belajar di SD itu namanya Tembagapura. Tembagapura kan artinya penghasil tembaga ya. Ternyata emas pura ya. Kemudian kita punya batu bara terbaik di dunia. Kalau kita berjalan dari akan menemukan banyak sekali pertambangan batu bara diangkut dengan truk, bahkan ketika kita menyeberangi Sungai Mahakam, kita melihat tongkang-tongkang pengangkut batu bara itu banyak sekali. Artinya apa? Kita kaya raya, banyak sekali yang kita miliki, dan kita punya tanah yang subur. Bapak Ibu sekalian, kita kaya raya, kita ini orang kaya. Pernah seorang ulama dari Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia, dan pada suatu saat ulama ini mengenai kondisi Indonesia, khususnya di puncak. Ulama ini bilang, kalau saja Indonesia, kalau saja surga seperti di puncak ini, maka buat saya ini sudah cukup. Bayangkan betapa indahnya hamparan hijau kalau dilihat dari atasnya, jalan meliuk-liuk, tanahnya subur, udaranya sejuk. Bagi orang Arab yang jarang melihat hijau-hijauan, yang cuacanya terik, dia sudah merasa cukup kalau surga ini seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, maka tidak heran benarlah ketika ada seorang pujangga melukiskan bahwa Indonesia itu adalah sepihak tanah dari surga yang jatuh ke muka bumi. Indonesia ini kaya, tepuk tangan buat Indonesia. Hijau tadi dirusak dan dikorupsi. Ada yang dalam skala kecil oleh orang-orang kecil, penebang-penebang liar seperti ini. Ada yang dalam skala besar menggunakan gergaji mesin, kemudian menggunakan alat berat luar biasa. Dirusak. Provinsi Kalimantan tahun 50 kita lihat betapa hijaunya ya. Sekarang 2010 hampir separuhnya gundul, dan tidak ada yang peduli, tidak ada yang memikirkan usaha yang begitu serakah. Jadi benar kalau Pak Karim, kemudian Pak Rudi dan Pak Irwan tadi mengatakan kita ini kaya raya, tetapi penduduknya masih miskin. Inilah contohnya. Bapak Ibu tahu gambar yang anak seperti Tarsan ini ingin ke sekolah, itu ada di mana? Ada di mana? Ada di mana? Banten. Wajarlah kalau mereka seperti ini. Karena perilaku pemimpinnya, akankah dinasti seperti ini akan runtuh? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan KPK, inilah kekuatan yang bisa kemudian dalam tanda kutip meruntuhkan dinasti yang korup seperti ini. Kalau kami dinas ke Tirta, ke dinas pendidikan, keluhannya selalu itu. Bagaimana dinasti itu berkuasa dengan gubernur jenderal dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, ini baru tersangka, belum. Ya Bu, silakan Bu. Mohon dibantu. Banyak orang pintar, tetapi moralitasnya rendah. Gitu aja. Ya, dengan berbagai macam caranya yang tadi Pak Ibu sampaikan. Kejaksaan dan kalau seperti bagi kecil tidak bisa mengapa berdasarkan hasil. Kalau mengurangi tidak bisa, mengurangi asalkan dari awal. Ya sekarang dilakukan di perguruan tinggi negara.
dugaan penghinaan terhadap, kemudian dimasukkan dalam kurikulum sehingga ada mata kuliah yang dimasukkan dalam pendidikan dan korupsi, sehingga dengan demikian kemungkinan kedepannya bisa berubah. Pertanyaan saya sederhana, Bapak. Kalau mau nambah ya? Nah, silakan untuk Bapak. Terima kasih. Tolong satu lagi untuk gampang korupsi. Mau? Kurang keras mau? Alhamdulillah. Kuningan karena ditangkap oleh petugas KPK, kejaksaan maupun kepolisian. Bapak mau menambah satu angka di dalam daftar kasus di kementerian, mau atau tidak? Alhamdulillah. Malunya luar biasa. Moral ini rasanya runtuh. Saya tidak membayangkan bagaimana sedihnya seorang ibu ketika menyaksikan anak-anaknya digelandang ke KPK. Legalisir dibatasi cuma bisa 5 lembar. Nah, dia membayar dengan uang 10.000. Ya, membayar dengan uang 10.000. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak yang melayani, oh ini nggak ada kembalinya. Sama mahasiswa dibilang, oh ya udah buat ibu aja dah. Kalau ibu bilang itu bukan korupsi, itu persepsi korupsi kita rendah. Bapak ibu ngurus KTP, di situ sudah ditulis bebas biaya. Lalu kemudian si petugas bilang, Pak, uang administrasinya. Lalu bapak ibu nanya berapa? 20.000, ibu kasih 20.000. Lalu ibu bilang bahwa itu bukan korupsi, berarti persepsi korupsi kita rendah. Nah, itulah yang diukur oleh Transparansi Internasional. Inilah profil kita. Bapak Ibu, saya punya kisah inspiratif yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, bahwa ternyata korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berdasi. Tidak hanya membuktikan bahwa korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat, bahkan oleh masyarakat paling rendah pun melakukan itu. Saya pernah satu saat keluar dari masjid, di depan masjid di rumah saya itu ada selokan yang agak besar, got tapi agak besar. Di pinggir got itu ada gerobak pemulung dengan hamparan kardus yang dia turunkan dari gerobaknya. Nah, di selokan itu ada seorang kakek pemulung yang sedang mencelup-celupkan kardusnya di air. Saya bingung, bapak ini ngapain ya? Saya tanya, Pak, kenapa kok dicelup-celup gitu? Bapak itu hanya diam, nggak menjawab. Lihatin saya aja, oh ya udah. Lah, saya nggak ini kan nggak mau berpanjang lebar. Saya jalan di depan beberapa meter setelah saya jalan itu ada seseorang yang sedang mengamati beberapa pemulung tadi, dan orang tadi kemudian tersenyum kepada saya setelah melihat orang pemulung tadi. Dari senyuman orang inilah saya mendapatkan jawaban. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa kardus itu dicelup-celup ke dalam selokan itu? Ini tanpa. Oh ya betul. Meskipun saya sengaja dicelup supaya basah, kalau basah itu nanti ditimbang akan menaikkan beratnya. Tapi saya kemudian berpikir lagi, kenapa pemulung itu melakukan seperti itu? Jangan-jangan kreatif kan? Ya itu mungkin jawaban akademisnya begitu. Tetapi kemudian saya menelaah, jangan-jangan si pemulung tadi dia juga berpikir, oh kalau saya jual di lapak, biasanya lapak ini juga tukang ngurangi timbangan, gitu. Jadi timbangnya dikurangi. Ya udahlah. Ini terjadi seperti mekanisme pasar seperti itu yang buruk sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi hati-hati bahwa korupsi itu bukan hak prerogatif para pejabat, tetapi bisa juga rakyat kecil, bisa jadi anak kita. Bapak Ibu mohon dipastikan, saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah mengecek kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dia tidak menyontek ketika ada ujian atau tes? Tunjuk tangan, apakah Bapak Ibu sudah memastikan atau siapa yang sudah memastikan bahwa anak ibu tidak nyontek ketika saat ujian? Ada yang sudah memastikan? Kamu nyontek nggak gitu? Kamu buka buku nggak waktu ujian? Dan dia sudah
instansi. Kemudian kategori 4, yaitu tadi yang panggil, pelakon dan sebagainya. Baik, ini jenis gratifikasi ya. Pemberian pertama uang atau yang setara dengan uang. Kemudian barang. Bapak Ibu lihat barangnya apa ini? Jam Rolex. Ya. Paspor. Jam Rolex. Bukan paspor ya. Oh iya, yang sebelah mungkin Rolex. Rabat atau diskon. Pinjaman tanpa bunga. Karena Pak Rektor butuh uang untuk renovasi, kemudian di Unpad ini ada Bank Pembangunan Daerah yang punya kantor di Unpad, BNI. Lalu Pak Rektor datang ke kepala cabang BNI Unpad. Pak, saya mau renovasi uang rumah itu, gimana tolong pinjamin kredit? Nanti potong gaji saya. Gitu. Oh iya Pak, spesial untuk Pak Rektor, saya kasih pinjaman lunak tanpa bunga. Itu yang disebut pinjaman tanpa bunga. Ini termasuk gratifikasi. 2,5%, ini sudah umum. Katakan seperti ini. Kalau yang sudah jelas-jelas, kamu mau nggak menang perusahaan kamu sama well-paying atau sama dekannya atau pejabat buat komitmen? Ya Pak, saya mau menang. Tapi kalau sudah menang ingat ya, 2,5%. 2,5% ini kecil, biasanya lebih dari itu. Nah, kemudian akhirnya jadi proyek itu dan akhirnya diberikan. Ini gratifikasi. Mau merasa, Pak, terima kasih Pak, kami sudah selesai, semua pekerjaan sudah kami selesaikan. Lalu ini kami ada kelebihan, ada keuntungan yang ya kami bisa bagilah untuk Bapak. Ini juga gratifikasi. Katakan orang Ijen lah, nggak usah jauh-jauh kita ngomong. Orang Ijen meriksa di Tadulako. Biasanya auditor itu dulu pejabat itu dikasih tiket untuk ini Pak, ini fasilitas penginapan ada ya, seperti ini. Hotel dibayarin oleh objek yang diaudit atau objek yang dikunjungi. Hotel dibayarin. Kemudian fasilitas lainnya kami gas sekarang sedang diurus. Teruskan. Ada lagi satu Pak. Ya. Misalkan Pak. Ya. Tiba-tiba misalkan anggota 1M. Ya. Pejabat itu membeli mungkin hanya 1 juta Pak. Ya. Diberikan. Ada apa namanya? Ada. Apakah itu masuk gratifikasi Pak? Membeli barang. Jual beli. Gambar atau lukisan abstrak. Yang nilai seninya itu tergantung orang yang bersangkutan. Tergantung orang melihat. Apakah itu masuk Pak? Itu mungkin dengan nilai barang tadi. Tuh, apalagi kalau ada hubungan kerja itu patut diduga gratifikasi. Dengan senang hati dikasih gitu kan. Kalau tidak ada konflik karena sebentar, saya punya contoh gitu. Seorang pengusaha ketemulah kita punya bros ya, titip untuk, lalu ketika saya dikasih untuk dititipkan untuk istri saya, itu pribadi atau untuk kantor? Untuk kantor. Untuk kantor gini, kami baru saja melakukan kajian bahwa ternyata bank-bank yang membuka kantor di berbagai macam perguruan tinggi itu berpotensi merugikan negara. Karena apa? Anggap saja nih, contoh bisnis sederhana kan bisa dilihat. Ketika perusahaan atau bank tadi dia buka cabang di luar, pertama dia harus setidaknya investasi untuk sewa kalau tidak beli. Kemudian dia harus bayar listrik, dia harus keluarkan sumber daya untuk membiayai kantor tersebut. Tapi ketika dia buka di perguruan tinggi, ruang yang tadi itu tidak dihitung sebagai sewa. Banyak terjadi seperti itu. Dia pakai fasilitas. Kenapa? Dianggap sudah membantu kinerja universitas dalam hal pengurusan keuangan. Nah, nanti ketika untuk anggaran atau awal tersebut tidak jelas ini untuk ke kantor atau untuk pejabat, yang jelas banyak dipakai untuk Pak Rektor atau pimpinan di sana. Nah, ini berpotensi merugikan negara. Jangan dulu baru kita dialog. Silakan Pak. Kita belaksing. Itu kan sebenarnya ada
potensi untuk gratifikasi karena dapat diskon tiket. Tapi kan saya tidak begitu, saya menggunakan instrumen saya dapatnya saya kasih 20%. Karena di bawah instrumen agama itulah banyak menggunakan sekarang. Itu kiai-kiai, pendeta, pedana-pedana itu banyak pakai instrumen itu di bawah gratifikasi. Nah makanya saya lebih condong kalau bisa ada undang-undang gratifikasi, jangan cuma pasal 12 ayat. Karena instrumen agama paling banyak, ada infak, sedekah, kemudian zakat pendeta. Ketika pajangan dikumpul uang keliling-keliling itu, pedana-pedana juga begitu. Di biku-biku itu begitu semua. Nah ini yang paling potensial sekarang. Terima kasih. Ya, kekuatan atau tokoh-tokoh rohaniawan agama itu sekarang sudah tidak mencerminkan lagi sebagai sosok pemimpin agama yang seharusnya hidup sederhana, tawadhu, penuh ketaatan dan sebagainya. Tapi justru mengeksplorasi jamaahnya untuk kemudian bisa menghidupi dia. Nah itu sangat tepat, Pak. Infak, sedekah, apapun penghasilan ya, dipotong langsung atau tidak langsung. Yang saya dengar bahkan kalau gereja itu sekian 5 atau 10% untuk kemakmuran gerejanya dan sebagainya, dan itu tidak ada akuntabilitas. Jadi memang ya kalau tadi cakupannya lebih luas, tapi sebenarnya Pak itu tidak hanya gratifikasi, itu bahkan bisa berindikasi korupsi. Baik, saya serahkan kepada pembawa acara apakah seminggu yang lalu kami ingin menemui Pak Dirjen di Jakarta, tapi tidak ketemu Pak. Ada sesuatu yang kami konsultasikan terkait dengan tugas-tugas SPI yang sifatnya keterlibatan teman-teman di luar, yang mungkin sifat pekerjaannya adalah pencegahan. Ada satu fenomena, beberapa dosen bekerja di luar kampus, dan KPU dan KPID, termasuk Bawaslu tadi, itu tidak itu menggunakan operasional uang, ini tidak masuk dalam kategori gratifikasi. Tidak banyak pertanyaan yang saya sampaikan, tapi pertanyaan saya tujukan kepada Pak Prof. Haryono selaku mantan anggota KPK. Tadi malam saya baca running text di salah satu TV swasta bahwa tahun depan KPK akan menerapkan ada namanya pasal korporasi. Nah, dalam pikiran saya mohon penjelasan barangkali seperti apa yang maksudnya dalam pengertian pasal korporasi. Apakah proses penindakan hukum kita yang berkaitan dengan korupsi yang ada selama ini belum memasukkan yang namanya unsur korporasi, atau memang sudah sehingga harus ada model penuntutan seperti itu? Saya pikir terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang saya lihat begini Pak, jadi ada pertanyaan, kenapa kok ada pemungutan legalisasi ijazah? Memang persoalannya begini Pak, saya lihat di KPK, kebetulan Bapak orang KPK, walaupun saya pernah juga IPS dulu tidak sampai lolos. Jadi saya lihat begini, KPK itu kan yang tidak dibentuk itu sekarang komunitas Pak, komunitas orang jujur tidak laku di Indonesia Pak. Nah, bagaimana sekarang KPK membentuk komunitas? Misalnya komunitasnya orang main golf. Kalau cerita tentang golf, ketemu di ceritanya Pak. Cerita tentang stick. Komunitas orang membulu tangkis, kalau cerita tentang racket, berkumpul sampai ketemu di restoran. Komunitas orang jujur tidak ada. Kalau orang jujur ketemu pasti yang dibicarakan alhamdulillah, insya Allah. Jadi dia menarik Pak. Nah makanya saya minta kalau kali ini Pak Dirjen di kantor-kantor, karena saya di KPK dulu waktu Pak teman saya satu di KPK dulu bagian penindakan itu, sekarang kerja di Domis Noro. Tidak usah saya sebutkan namanya. Dulu dia memberantas bidang pencegahan. Sekarang dia kerja di perusahaan Domis Noro dalam rangka mengkorupsi sumber daya daerah yang ada di Sulawesi. Itu saya lihat komunitasnya yang tidak ada Pak. Dulu di KPK, setahu saya kalau orang jujur bertamu di KPK itu cepat sekali diterima, tidak cukup 2 menit sudah diterima. Karena ketua KPK bilang ini orang jujur pasti tidak ada minta-minta, jadi cepat dilayani. Kalau orang tidak jujur 2 hari 2 malam tidak diterima. Di MK juga begitu. Saya mohon barangkali Pak di kantor-kantor itu kalau bisa ada komunitas orang jujur. Kalau ketemu orang jujur ada yang nanya. Kalau ini di mana-mana kan kalau orang jujur itu diminggirkan Pak, dianggap khusus.
Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi satu yang tidak gagal itu pencegahan penindakan tindak pidana korupsi adalah membentuk komunitas orang jujur. Karena kalau seperti di Fakultas Hukum Pak, ada pungutan Rp1.000 untuk legalisasi jasa. Saya ketua jurusan, saya himbau semua mahasiswa, jangan ada bayar. Karena tidak ada aturannya, tapi mahasiswa takut semua kalau tidak dibayar. Kalau jamaah sekarang yang mana jamaah ambil itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil contoh nama Pak, Yosef Kola. Baik, saya ambil contoh kasus saja. Seorang bendahara yang karena lalainya sehingga terjadi penggelapan uang misalnya. Ya. Terus yang hanya dihukum itu bendahara saja. Padahal Maskat itu selalu ada dan regulasi itu masih hidup sampai sekarang. Dari Kepres 71 tahun 77 sampai sekarang belum dicabut. Nah, sekarang itu mekanisme penerapan kasus seperti itu bagaimana? Sehingga atasnya selalu lolos dari sanksi, apakah itu administratif ataukah tindak pidana misalnya. Kemudian menyangkut surat tugas belajar tadi Pak, saya langsung bertanya kepada Pak Harsono saja, karena Pak Harsono status tugas belajar dengan beasiswa, sehingga dalam rangka mewakili institusi inspektorat menghadir di sini, apakah itu juga merupakan satu perbuatan yang melanggar hukum atau tidak? Karena regulasi mengatakan bahwa tugas belajar bebas dari tugas pokok. Terima kasih Pak. Tanyakan mengenai gratifikasi. Langsung pertanyaan saja, menurut pendapat Bapak, bagaimana jika saya memberikan lembaran kertas ujian saya kepada teman sebelah di saat ujian final? Karena saya pikir dia adalah teman baik saya. Apakah itu salah teman saya agar nilai indeks prestasinya tinggi di akhir semester nanti? Sama Pak Iwan Karim, ini ada dua pertanyaan Prof yang dosen yang double job ya. Dia dosen tapi juga menjadi anggota KPUD, anggota Bawaslu dan sebagainya. Mereka dapat 2 tunjangan. Terus kemudian yang kedua, dosen yang menerima ya ini pembuatan fraud ya, bikin skripsi, tesis, disertasi untuk mahasiswanya. Bagaimana treatmentnya? Ini dulu Prof dari Pak Karim. Apakah kalau dia menjadi anggota itu LS-nya lebih penting atau tidak? Kalau umpamanya itu tidak terpilih, berarti dia sebagai dosennya tetap, status sebagai dosennya tetap, tapi dia diberikan tugas tambahan sebagai anggota KPU dan Bawaslu. Kemudian yang kedua, kalau umpamanya memang peraturan memperkenankan dia bertugas di situ, artinya kan dia sehari-hari bekerja di situ. Walaupun masih mungkin kemudian dia masih juga ada jam kosong untuk mengajar. Jam kosong untuk mengajar itu adalah sifatnya variabel karena dia memberikan di situ. Nah, tetapi kalau tunjangannya itu tidak boleh double. Kalau dia sudah mendapatkan di sini, tunjangan dia sertifikasi dosennya itu harus tidak lagi kan? Tidak lagi. Sama seperti saya kan dosen juga. Tapi saya mendapatkan tugas tambahan sebagai inspektur jenderal, maka sertifikasi ataupun apa saya sebagai dosen, sebagai guru besar itu tidak bisa diambil. Saya hanya mengambilnya sebagai ujian, walaupun itu lebih kecil, jauh lebih kecil daripada kalau umpamanya saya mengambil yang tunjangan itu. Tapi itu konsekuensi. Jadi saya harus nggak boleh mengambil yang ini saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun itu tidak dibayar itu juga salah. Tidak dibayar pun tidak salah. Tidak dibayar pun juga sudah salah. Kenapa? Tugas dosen itu membimbing, bukan membuatkan. Kalau membuatkan berarti kita sudah memberikan, menjadikan anak kita bodoh. Bahkan umpamanya kalau dia tidak selesai, kita harus marahin itu mahasiswa kita. Kenapa dia tidak selesai? Nah, oleh karena itulah maka saya rasa semua sudah tahu bahwa tugas dosen itu apalagi sebagai pembimbing, kita betul-betul membimbing, mengarahkan dia, memberitahu dia mana yang harusnya dilakukan, bagaimana cara produsen dan segala macam. Dan juga saya juga pembimbing juga S1, S2, S3. Kadang-kadang ada juga yang mahasiswa yang
kewu merasa tidak enak. Begitu selesai semuanya, sudah ujian, kemudian dan nilainya katakanlah dia lulus, kemudian dia akan memberikan sesuatu kepada saya. Saya tanya, dari mana uang yang memberikan? Dan kenapa uangnya yang memberikan saya dasi? Dari mana uang ini? Kan uang Anda mahasiswa. Saya sudah bekerja, saya lebih baik uangnya daripada Anda. Saya bilang lebih baik uang ini dikembalikan saja dirinya, kembali lagi bahwa saya itu untuk membimbing itu sudah dibayar. Sudah dibayar saya kan? Ada yang walaupun ya tidak berapa, tapi itulah itu naiknya. Daripada saya mendapatkan penghargaan dari mahasiswa untuk bimbingan saya itu dengan sebuah dasi. Terlalu rendah, Pak. Terlalu rendah. Lebih baik saya mendapatkan rasa terima kasih dia karena saya bimbing itu lebih tinggi nilainya. Iya kan? Itu sepanjang hidup. Sepanjang hidup dia akan teringat terus, oh ini dibimbing oleh Pak ini macam. Tapi kalau umpamanya sudah saya terima dasi itu, dia nanti akan terpikir, oh berarti bimbingan Bapak itu sangat berdasar. Saya adalah sebelum tugas belajar, saya adalah auditor. Tapi sekarang saya sudah dilepas dari jabatan saya sebagai auditor. Tunjangan jabatan saya juga sudah lepas. Praktis yang saya terima cuma gaji saja. Itu pun dipotong pinjaman bank, Pak. Terus kemudian mungkin pertanyaan, alhamdulillah saya diberi waktu itu punya kesempatan untuk ikut. Dan alhamdulillah saya adalah salah satu peserta terbaik di angkatan itu. Nah, orang-orang peserta yang ikut dalam workshop prima itulah yang kemudian oleh Pak Irjen diberi tugas untuk melakukan sosialisasi terhadap UPG ini. Antara program-program yang terkait dengan menyampaikan hal-hal yang kami bawakan ini adalah yang kami berkenan, baik ucapan, perkataan maupun perbuatan kami. Dan mari kita sama-sama aja lagi. Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Untar! Yes! Korupsi! Berantas! Kemdikbud! Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Bidang Perencanaan dan Pengawasan. Lapor. Tidak ada uangnya. Dilapor, Pak. Lapor ya. Kebanggaan ini akan kita taruh di ruang Irjen. Jadi ada bahwa pernah ada Universitas Tadulako yang sudah bersemangat untuk tidak lagi menerima gratifikasi. Sekali lagi tepuk tangan. Bila